Spiro. Saya sengaja bertanya kepada seorang yang mengisi BBM tersebut. Saya bertanya, Pak, ini benar ya Pak, kalau kita belinya Pertamax, ya, apakah memang yang diisi itu Pertalite? Gitu. Namun tentu bapaknya menjawab, ataupun orang tersebut menjawab, aduh mas, kita nggak mengerti soal itu, karena itu urusan atasan di atas. Soalan bahan bakar yang menjadi kebutuhan masyarakat umum saja, itu masih dibohongi. Artinya kita nggak bisa mengeneralisir bahwa ini adalah perintah orang nomor satu Indonesia tentang tukar saja Pertamax menjadi Pertalite gitu. Tapi namun nanti kita tampilkan orang-orang, ya, kurang lebih ada 9 orang tersangka, ya, korupsi yang terjadi di Pertamina, ya, yang kurang lebih ini baru dugaan itu 193 triliun. Tapi kemudian ini bisa membengkak sampai 1000 triliun. Spiro sebenarnya. Kawan-kawan Pacar Official, terima kasih ya sudah mengikuti channel ini dengan isu-isu yang menarik, ya, tentang beberapa kondisi sosial, kondisi geopolitik Indonesia, tentang kondisi ekonomi kita, ya. Kemarin kita sudah bahas makan bergizi gratis, IKN, ya. Adapun beberapa isu lokal yang sudah kita bahas juga, ya. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan, ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi khususnya umat Islam, ya, yang menjalankannya. Semoga tetap istiqomah, ya, sampai bertemu dengan Idul Fitri insyaallah yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2025. Oke, teman-teman Pacar Official, hari ini kita mendapatkan sebuah ide, ya, yaitu yang terpikirkan dalam pikiran saya bahwa persoalan Pertamina, ya, ataupun Partaniaga ini menjadi isu yang sedang viral, ya. Kemudian ada saudara Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama, ya, kemudian menjadi sosok yang ada yang berpikir problematik, tapi ada yang berpikir benar-benar berpikir untuk mementingkan hak-hak rakyat Indonesia. Kemarin saya sempat ke pom bensin, ya, sekaligus mengisi BBM. Saya sengaja bertanya kepada seorang yang mengisi BBM tersebut. Saya bertanya, Pak, ini benar ya Pak, kalau kita belinya Pertamax, ya, apakah memang yang diisi itu Pertalite? Gitu. Namun tentu bapaknya menjawab, ataupun orang tersebut menjawab, aduh mas, kita nggak mengerti soal itu, karena itu urusan atasan di atas. Lalu kemudian saya bilang, oh ya Bapak, terima kasih. Kemudian yang menariknya, ya, tentu persoalan oplos Pertamina, ya banyak lah, ya, yang bilang kita mengisi Pertamax lalu diberikan Pertalite. Banyak sekali orang itu merasa sakit hati. Tentu beberapa orang dekat saya, ya, menyampaikan hal itu. Artinya negara ini mampu, ya, membohongi rakyat Indonesia, ya, sedangkan rakyat Indonesia itu sudah membayar pajak, ya, sudah menjalankan apa yang menjadi perintah dan arahan negara begitu. Tapi kok soalan bahan bakar
yang menjadi kebutuhan masyarakat umum saja itu masih dibohongi. Artinya kita nggak bisa mengeneralisir bahwa ini adalah perintah orang nomor satu Indonesia tentang tukar saja Pertamax menjadi Pertalite gitu. Tapi memang nanti kita tampilkan orang-orang ya, kurang lebih ada 9 orang tersangka ya korupsi yang terjadi di Pertamina ya, yang kurang lebih ini baru dugaan itu 193 triliun. Tapi kemudian ini bisa membengkak sampai 1000 triliun. Ya teman-teman ya, 193 triliun ya. Kalau seandainya bisa dikembangkan dengan bagus, rasanya Indonesia ini nggak miskin-miskin sekali. Apalagi kalau seandainya bengkak nih menjadi 1000 triliun. Ya mungkin saja anak Indonesia tanpa bekerja bisa digaji kalau seandainya pejabat-pejabat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini benar-benar di bumi hanguskan atau diselesaikan oleh kejaksaan, KPK, dan lembaga-lembaga terkait yang harusnya sudah mampu bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Terus yang kemudian dalam persoalan ini ada seorang sosok ya, dia mantan komisaris utama ya Pertamina, yaitu Pak Ahok ya. Dia dalam beberapa podcast menyampaikan siap membongkar skandal korupsi minyak yang ada di Pertamina, dan beliau juga siap dipanggil oleh Kejagung untuk memberikan semua dokumen yang dimiliki semenjak dia menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Jadi, kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesin komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Kok suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya juga minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Jadi menariknya adalah ada yang menganggap Ahok ini bukan siapa-siapa ya, karena sekarang dia di PDIP ya, kemarin Ganjar juga kalah, jadi dia bukan siapa-siapa di negara ini lagi. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin masih menganggap dia benar berada pada pikiran masyarakat. Banyak juga yang membela beliau untuk mendorong kasus ini sampai ke kejaksaan ataupun ke KPK. Artinya menuntaskan kasus ini sama pentingnya gitu untuk rakyat Indonesia. Tapi dari persoalan ini Hotman Paris ya, itu juga berkomentar ya, apa sih Ahok ini gitu. Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun manapun. Tidak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus.
Mahfud MD ya dalam salah satu video menyampaikan kalau di dunia pertambangan ya bisa ya, menghapus celah-celah korupsi di setiap sektor pertambangan ya, maka mungkin saja ya setiap bulan masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan uang sebesar 20 juta per bulan tanpa bekerja. Itu disampaikan Mahfud MD, tapi yang menyampaikan sebenarnya adalah Abraham Samad. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital kan masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi gilanya korupsi di negara kita ini. Jadi menarik gitu teman-teman ya, kalau seandainya kasus mega korupsi yang sebesar ini ya, yang memakan hampir kurang lebih 193 triliun itu sebagai dugaan, dan jika ini bisa membengkak sampai 1000 triliun ya, coba teman-teman sebagai mungkin masyarakat, aktivis atau mahasiswa itu kita bisa berpikir, kalau uang ini diberikan kepada kita aja ya, kita bisa menjadikan uang itu lebih bermanfaat gitu, buka usaha atau dan begitu-begitunya kan, daripada 9 orang yang memakan uang ini ya. Itu yang menjadi penekanan bahwa kejaksaan dan pihak terkait ya, KPK dan begitu-begitunya harus segera menuntaskan masalah ini. Dalam salah satu sambutan Prabowo keras menyampaikan dablek ya, monyet-monyet maling-maling itu dablek ya. Dan beliau menyampaikan, percayalah kepada kami tidak ragu-ragu dalam membela kepentingan dan hak rakyat Indonesia. Saya katakan saya siap mati untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak ada yang kebal hukum di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian ini memang kalau kita melihat Prabowo dalam menegakkan hukum ya, tidak memandang bulu. Prinsip equality before the law memang benar-benar akan diterapkan oleh Prabowo Subianto. Tapi tetap kita tunggu ya, karena persoalan Indonesia ini agak problematik ya. Kadang hukum itu dicampur adukan dengan politik ya. Begitupun sebaliknya, begitupun dengan sisi-sisi ekonomi dan sosial ya, semua dicampur adukan. Semoga dengan statement yang keras dari Pak Prabowo ini bisa memisahkan ya partikel-partikel itu menjadi lebih rapi begitu. Artinya bicara konteks hukum ya hukum sendiri begitu. Bicara konteks politik ya politik, jangan mencampur adukan tentang hukum dan politik. Karena kita tidak akan tiba dan tidak akan sampai pada tujuan kita sebenarnya. Kalau bicara soal politik ya politik saja begitu.
Ketika sudah selesai ya, mari kita menjalankan ataupun membangun bangsa ini dengan metode dan cara kita gitu, atau cara pemerintahan. Kalaupun ada yang oposisi dan begitu-begitunya, silahkan gitu. Artinya mungkin mereka ingin menjaga kewarasan orang yang sedang berada di dalam begitu ya. Artinya dengan mengkritisi, tapi saya rasa menjadi oposisi juga itu baik ya. Mereka juga tidak menyerang sembarang begitu. Tapi kadang-kadang perspektif orang itu beda-beda ya. Tapi pada intinya adalah semoga di zaman Pak Prabowo ya, bicara soal hukum itu hukum ya, equality before the law itu tetap harus ya dijunjung tinggi, siapa saja ya, petani, nelayan ya, sekalipun dia komut, dirut, sekalipun menteri ataupun sekalipun presiden, jika bersalah kita harus memperlakukan ataupun menegakkan hukum yang benar-benar adil dan benar-benar jujur. Jadi sehingga tidak ada sesuatu yang janggal dalam proses hukum yang ada di Indonesia. Begitupun soal ekonomi kita harus jujur ya, begitu ya. Kita harus jujur soal ekonomi kita, jangan lagi membohongi rakyat ya. Kalau seandainya korupsi ini kita bisa terus ada di negara Republik Indonesia ini, yang susah adalah rakyatnya. Ya. Kesian rakyat ini ya, sudah dipaksa untuk membayar pajak ya, tapi ketimpangan terus ada, kekurangan di masyarakat masih banyak, pengangguran lah, stunting dan begitu-begitunya. Tapi orang di atas yang punya kepentingan ini seenak-enaknya saja ngambil duit. Ya artinya semoga di kepemimpinan Pak Prabowo 5 tahun ke depan persoalan korupsi ini benar-benar dituntaskan. Kalau pandangan saya melihat di beberapa bulan Pak Prabowo bekerja sudah banyak sekali ya, kasus korupsi yang dicuatkan. Hanya yang menjadi problem buat saya adalah cara menyelesaikannya belum sampai pada tahap yang rapi. Rapi itu dalam arti menurut saya adalah metode-metodenya itu belum tepat. Artinya masih ada sisi-sisi yang dilemahkan ya, contoh KPK dilemahkan, terus seakan-akan kejaksaan agung diintervensi. Nah, sisi-sisi itu yang harus diperbaiki. Kalau bicara soal trust issue mencuat itu di zaman Pak Prabowo walaupun baru beberapa bulan itu sudah sangat bagus ya, tapi dalam sisi penyelesaian itu yang perlu difikirkan lagi oleh Pak Prabowo begitu. Contoh seperti kasus Hasto sampai hari ini belum, karena masih banyak problematik gitu. Artinya Harun Masiku belum ditangkap, Hasto sudah ditersangkakan, kan nggak logis ya. Itu pandangan saya, tapi kalau saya salah silakan teman-teman komentar kepada saya. Nah, terus kasus korupsi ini ada 9 orang ya, 9 orang yang sudah ditangkap ya. Semoga ditersangkakan dan dipenjarakan saja. Kalau seandainya hukum Indonesia ini siapa yang korupsi dihukum mati, sepertinya akan jerah itu orang-orang yang korupsi itu. Ya, tapi itulah kita, negara hukum dengan demokrasi, dengan keadilan ya. Maka persoalan hukuman seperti itu belum ada di Indonesia. Terus yang menarik lagi adalah PSI ya, itu juga menyerang Ahok. Yang kita mengerti PSI ini dulunya ya partai yang sangat Ahok sekali. Sekarang ketika Ahok cerewet ya menyampaikan soal korupsi BBM ataupun di Pertamina ini, PSI berbalik arah malah menyerang Ahok. PSI mengatakan Ahok bukan siapa-siapa, Ahok nggak ada ngaruhnya di Republik ini. Kenapa bisa terbongkar? Itu karena adanya Kejaksaan Agung yang membuat itu semua tercuat dan terbongkar. Akhirnya PSI yang dulunya sangat Ahok sekali sampai ada yang mengatakan bahwa ya mungkin di Jakarta PSI besar dulu karena Ahok gitu. Masa-masa Ahok, sekarang malah diserang. Bisa kita bayangkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia,
belakangan ikut-ikutan menyerang Ahok. Kita kan tahu PSI ini adalah partai politik yang paling Ahok sejak lama. Tapi hari ini cukup naif. Ahok seakan-akan berjalan di tempat yang ini. Ahok itu seakan-akan tak lagi punya teman. Orang yang dulu, partai yang dulu paling Ahok sekalipun, secara perlahan juga mengkritik Ahok secara terbuka. PSI juga mengkritik kenapa Ahok baru ngomong sekarang terkait dengan kisruhan Pertamina. Nah, saya sampaikan sebentar. Saya sampaikan sebentar. Ahok ini bukan siapa-siapa di dalam proses penegakan hukum ini gitu loh. Nah, karena Ahok ini tidak bisa menyidik orang. Saya masyarakat Kami tidak mengatakan itu kalau tidak ada kejaksaan. Ini tidak akan terbongkar, itu saja yang perlu kita sampaikan. Dan harus diketahui. Saya setuju bahwa pertama Ahok ini mau keluar seperti apapun nggak ngaruh di Republik ini. Siapa dia hari ini gitu loh. Itu benar. Gitu loh. Tapi itulah politik ya. Kawan bisa jadi lawan, ya, lawan bisa jadi kawan gitu. Semuanya bisa, ya semuanya dinamis lah. Kalau politik itu semuanya dinamis. Siapa yang menguntungkan ya sudah ayo. Kalau udah nggak menguntungkan ya sudah. Itu politik ya. Jadi pada kasus Pertamina ini ya, yang katanya kita membeli Pertamax dapatnya Pertalite ya, semoga itu segera diselesaikan lah ya, dengan cara hukum yang baik ya. Jika mereka benar korupsi, tangkap dan penjarakan gitu. Ayo Pak Prabowo dan pemerintah ya, semoga di kepemimpinan Bapak 5 tahun ke depan soal korupsi ya itu harus diselesaikan dan dituntaskan. Dan jika menteri Bapak yang melakukan korupsi itu harus ditangkap dan diselesaikan juga, siapapun dia gitu. Karena bau-bau intriknya sepertinya ada, hanya masih entah diawasi atau masih dikancing. Tapi kita menunggu cuatan berikutnya gitu. Karena politik ya ini hanya tentang waktu ya, ini tentang bom waktu saja gitu. Kita menunggu saja habis ini siapa ya. Terus yang menariknya adalah saya nonton di sosial media, sekarang sudah ada Liga Kasus Mega Korupsi Indonesia. Jadi saya tampilkan siapa peringkat 1, sudah jelas pasti Pertamina. Itulah ya, Indonesia menarik. Ketika ada isu yang keluar cepat sekali, gitu. Tapi yang perlu kita respon adalah ini masalah penting ya. Masyarakat sudah cukup dibohongi. Pak Prabowo, banyak sekali janji yang Anda sampaikan untuk mensejahterakan rakyat kami ya, dan saya percaya secara personal Bapak bisa, tapi tolong ya, bicara pemerintahan itu bicara tata kelola, good governance ya. Mampukah Anda menjadi ataupun membuat pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang kuat atau malah menjadi pemerintahan yang lemah? Itu yang menjadi tantangan kita ya. Tapi kalau saya pribadi, kita tetap mensupport ya tentang hukum kita, tentang politik kita, tentang kepemimpinan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Saya kira itu ya. Semoga orang-orang yang korupsi ini harus dibumi hanguskan. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Nanti kita akan bertemu di sisi dan perspektif-perspektif lainnya. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan malam ini ataupun kesempatan ini itu ada manfaatnya. Dan teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe channel Bancar Official. Kalau ada masukan, dukungan silahkan sampaikan kepada saya. Terima kasih teman-teman semua. Dum Spiro Spero.